اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد هادينا إلى سبيله الأسعد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حبائبنا الكرام, asatidna al-aizza, hadirin, ikhwanana, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi salah satu laporan yang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan hidayah dan taufiknya dalam semua aktivitas yang kita lakukan, sehingga kita semuanya insya Allah tidak bergerak, tidak diam kecuali dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah selalu dibarengi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anugerah tersebut melalaikan dari zat yang telah memberikan anugerah. Jangan sampai nikmat tersebut kemudian membawa bahkan mungkin menjadikan beban hisab yang lebih berat nanti di hari kiamat, atau bahkan mungkin naudzubillah min dzalik menyebabkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anugerah nikmat mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu, Senin yang lalu, kita membahas akan macam-macamnya orang yang dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk semuanya bisa. Bukan sekedar mendengarkan, bukan sekedar membaca, bukan sekedar sampai ke telinga kemudian selesai. Tidak. Namun kita rasakan apa yang akan terjadi tersebut nanti di hari kiamat. Karena itu semuanya adalah hal-hal yang pasti kita alami. Pasti kita alami. Tidak ada keraguan sama sekali. Maaf, kita ngawinkan anak, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Ya harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita panjang umur. Kita planningkan anak kita nanti di rumah sana, anak kita nanti kita buatkan rumah sana, belum tentu terjadi. Tapi kalau urusan kuburan, pertanyaan mungkar nakir, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, nanti ditanya oleh Allah, nanti amal timbangan ditimbang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, mempertanggungjawabkan amal, ngelewatin sirat dan lain sebagainya, ini pasti terjadi ya ikhwan. Gimana kita untuk menghadapinya? Maka kesempatan sejenak di muka bumi ini umur yang tidak begitu lama, sehingga disebutkan dalam satu riwayat, satu orang perempuan nangis di kuburan Nabi Nuh, di zamannya Nabi Nuh. Tanya Nabi Nuh sama perempuan ini, siapa yang meninggal bu? Dia mengatakan, oh Nabi Nuh, anakku masih kecil, umurnya nggak panjang, umur dia meninggal dunia. Berapa umurnya? 300 tahun. Jadi umur 300 tahun zamannya Nabi Nuh masih kanak-kanak. Nabi Nuh sendiri umurnya sampai 1000 tahun lebih. Beliau masa berdakwah saja 950 tahun. Masa beliau berdakwah. Allah menyatakan falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh bertinggal tempat di kaumnya berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Nabi-nabi yang lain juga demikian panjang umurnya. Katanya Nabi Nuh, beliau tersenyum, wahai ibu, kira-kira kalau engkau nanti dapetin, kau berada di satu kaum, satu umat yang umurnya tidak lebih 60 tahun, 70 tahun rata-rata, gimana? Dia kaget, dia mengatakan, Nabi Nuh, ada umat yang umurnya segitu? Ada umat terakhir, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya ibu ini, dia mengatakan, kalau aku jadi umatnya Muhammad, aku jadikan umurku dalam satu kali sujud saja selesai. 60 tahun sekali sujud selesai. Oleh sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu cuma sesaat, maka jadikan taat. Jadikan untuk taat. Semua orang kita sampaikan capek semuanya. Orang maksiat capek, orang taat juga capek. Siapa yang nggak capek? Bahkan orang tidur pun capek. Tidur aja lama, tidur capek kok bangun. Semua orang memang dicipta oleh Allah capek. Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad.
sungguh aku ciptakan manusia ini fi kabad, dalam kecapean. Capek manusia ini. Keluar dari perut ibu capek. Repot dia keluar dari perut ibu. Kadang sampai kepada sebagian juga sampai operasi. Ya. Repot keluar. Udah keluar nangis. Repot lagi. Payah. Sampai nanti pun juga gitu. Agak besar dikit sekolah. Kena sama gurunya. Dimarah-marahin sama gurunya. Dipukul-pukul sama gurunya. Payah. Dewasa sedikit. Sudah mau enak baru kawin. Repot lagi suruh kerja. Capek semua manusia. Sampai kapan? Sampai kita tua pun. Sampai kadang sebagian orang nunggu. Aku nunggu nanti kalau udah punya cucu aku ibadah. Nanti kalau aku ada... Nggak ada, itu tambah capek. Nanti punya cucu, capek lagi sama cucu. Nggak ada selesainya manusia. Semuanya capek, tapi beruntung orang yang menjadikan capeknya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia capek, tapi dia dapat barokah pahala. Dia capek, tapi dia dapat kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita duduk di sini, kita pindah dari satu rumah ke rumah, dari masjid ke satu masjid, untuk mensuarakan, mensyiarkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda, insyaallah nanti di hari kiamat kita kumpulnya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gal disebutkan ringkas saja ucapannya, ringkas saja ucapannya. Al-Imam Abu Abdillah Al-Harith Al-Muhasibi, beliau pernah mengatakan, anisukal yawm, anisukal ghada. Anisukal yawm, anisukal ghada. Yang bikin asyik engkau di hari ini, itulah yang bikin asyik engkau di hari kiamat. Asyiknya kita dengan apa? Maaf kalau asyiknya kita dengan mabuk, urusannya nanti urusan mabuk ya. Asyiknya kita sama judi, urusannya sama judi. Asyiknya kita dengan sholawat, insya Allah urusannya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyiknya kita dengan baca Quran, kalamullah, insya Allah nanti kita asyik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita jadikan keluarga kita yang Islami, keluarga kita yang diridhoi oleh Allah. Tumbuh di situ Quran, akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, ketenangan, lemah lembut, akhlakul karimah. Maka insya Allah ini keluarga, insya Allah nanti di hari kiamat bisa kumpul di tempat yang sakinah juga. Amin. Tapi kalau rumah tangga repot aja terus aja ya, rame aja, cekcok aja terus. Alamat takutnya nanti di akhirat pun juga saling tuntut menuntut. Oleh sebab itu, kenapa sih doa kadang-kadang diawali sakinah, mawaddah, warahmah? Kenapa didahului sakinah? Sebelum bicara mawaddah, warahmah, sakinah dulu kan? Tenang, rumah tangga itu yang tenang, jangan ribut, jangan ganggu tetangga, begitu ya. Kadang kita naudzubillah, urusan piring pecah satu aja, satu lorong dengar semuanya kita marah. Gelas pecah saja marahin anak, naudzubillah min dzalik. Tenang, sabar. Kalau disebutkan dalam satu hadis, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihimur rifqa. Allah kalau berkehendak baik sama satu keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam keluarga tersebut ar-rifiq. Rifiq itu apa? Lemah lembut, ketenangan, enak gitu ya. Maka inilah salah satu tanda. Maka tadi kita sampaikan, kita berharap juga ini majelis kita asyik dengan salawat, kita asyik dengan majelis. Kita harapannya adalah insya Allah jumpanya kita bukan jumpa di neraka, tapi jumpanya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua teman nanti di hari kiamat akan saling musuh-memusuhi satu sama yang lain, saling tuntut menuntut. Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap ini insya Allah sebagai bentuk awal untuk kita merasakan asyik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solawat insya Allah, majelis Darus Sofa insya Allah mayoritas alhamdulillah. Entah mungkin sebagian tidak ngerti artinya maulid ya, tapi paling tidak waktu solawatan senang. Waktu maulidan itu senyum-senyum. Ini termasuk salah satu tanda. Insya Allah mudah-mudahan kita mulai asyik dengan solawatan. Harapan kita setelah asyik dengan solawat, asyik dengan yang lain. Sebagai pintu saja Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad ini pintu. Dan Nabi Muhammad ini adalah bentuk awal dari segala macam keistimewaan yang kita mulai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah ini insya Allah kemudian kita berpikir untuk kita lebih asyik dalam sholat, dalam ibadah. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, puasa. Diawali dengan bulan Rajab. Diawali dengan bulan Rajab ini sekarang nih. Kita muliakan bulan Rajab, kita hormati bulan Rajab. Kita asyik-asyikkan diri kita dengan puasa. Nanti sampai bulan Ramadan asyik sudah dengan puasa. Qiyamul lail, baca Quran dan lain sebagainya. Supaya kalau sudah ibadah itu asyik, maka sempurnalah iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Dan tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian sampai hawa nafsunya ikut kepada apa yang aku bawa atau syariatku. Arti secara umum bahwa hawa nafsu kita, keinginan kita harus mengikuti kepada apa yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau syariat mengatakan hijau terus, kalau syariat mengatakan merah jangan terus. Meskipun itu enak gitu, secara umumnya. Tapi secara khususnya artinya adalah kenikmatan kita, keasikan kita, kenikmatan hidup kita terletak di dalam pelaksanaan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya adalah diawali dengan merasa. Diawali dengan rasa, berusaha untuk dirasakan. Berusaha untuk dirasakan. Kalau hanya sekedar lewat saja, tidak ada banyak manfaat. Dirasakan. Seperti tadi kita sampaikan, ketika kita baca urusan kuburan, rasakan cemana kalau kita masuk dalam kuburan gitu. Kalau disebutkan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar radhiyallahu anhu wa arda, yang wafat lebih kurang mungkin 150 atau 200 tahun yang lalu. Beliau disebutkan bahwa beliau itu masuk dan bikin kuburan sendiri di rumahnya. Habis itu dia masuk. Dia masuk kuburan, tiduran sebentar, kemudian bangkit, bangun. Nafsu, kau sekarang mau hidup kan? Nah, sekarang itu hidup lagi sekarang. Ayo, sekarang bangun, jangan kemudian kayak yang kemarin-kemarin. Lebih bagus daripada sekarang. Setiap malam dia ingat-ingatkan sama masuk ke kuburannya sendiri, apa kayak gitu ya, untuk mengingatkan diri. Kemudian habis itu dia saat membaca manakibnya seorang perempuan yang solihah, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah disebutkan, Rabi'atul Adawiyah itu dia bikin kuburannya sendiri di samping rumahnya. Dia setiap malam masuk ke dalam rumahnya dan dia khatamkan Al-Quran di kuburan itu 6.000 kali. 6.000 kali Rabi'atul Adawiyah, setiap khatam ditaruh satu kerikil, ditaruh sampai 6.000 penuh gitu. Katanya Imam Ahmad, Sayyidina Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dia pikir ini perempuan bisa kayak gini, masa pula aku laki-laki tidak bisa kayak gini. Aku niru sama dia. Aku niru. Akhirnya dia baca Al-Quran sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, tidak terasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya dihitung lebih dari 7.000 kerikilnya. Udah lebih banyak daripada Rabi'atul Adawiyah. Kalau kuburan kayak gini ya pasti Masya Allah ya, kuburannya Masya Allah bercahaya nanti. Tapi Masya Allah hadirin, yang kita bahas adalah kita rasakan bahasa tentang masalah kuburan dan semisalnya. Ini cuman sebetulnya 3 huruf saja ya. Dalam bahasa Arab kuburan itu qabr, qaf, ba, ra. Udah banyak-banyak. Kebangkitan 3 huruf, hasyr, ha, shin, ra. Neraka 3 huruf aja, nar, nun, alif, ra, ya. Surga, jannah, jim, nun, ta. Dan nggak banyak-banyak, 3 huruf saja. Tapi harap difikirkan supaya apa? Gak penting banyak-banyak huruf, tapi difikirkan dengan seksama bahwa hidup kita di dunia ini yang sesaat ini sebagai bentuk kita tazawwadu fa inna khairan zadit taqwa, berbekal diri. Dan berbekal dirinya pastinya adalah berbekal diri dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan dan kita usahakan nafsu kita, diri kita sejenak untuk berpikir, untuk dijadikan semuanya nikmatnya di dalam hal-hal yang diatur oleh Allah dan diatur oleh Rasulullah SAW. Sering kita sampaikan, wallahu a'lam ya ikhwan, celah besar ya ikhwan. Orang majelis taklim minum masih tangan kiri, celah besar. Pakai tangan kanan. Jangan kemudian berpikir ini bukan ibadah, tapi dengan Anda memakai tangan kanan Anda niru Rasulullah SAW. Sering kita sampaikan, kalau tidur niru Rasulullah, lampunya dimatikan, terus kemudian apa itu? Dengan lambung sebelah kanan di bawah, ngadep ke kiblat. Ini sunnah, inilah tidur yang terbaik.
Di kamar mandi jongkok dengan kaki kiri yang ditekankan. Ini adalah jongkok yang terbaik. Tidak ada cara yang terbaik, kebiasaan terbaik dalam keseharian kecuali yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun juga demikian. Bangun terbaik sebelum subuh. Bangun yang terbaik sebelum. Mohon maaf, kalau bangunnya hanya sekedar takut sama kerjaan aja terus. Ya, berapa banyak kadang sekarang ini bangun itu karena takut kerja. Jadi bangunnya jam 7:30. Bangun dipanggil sama Allah, tidak bangun-bangun. Masih ada kira-kira? Hah? Masih ada kira-kira? Yang kira-kira dengar Allah Akbar, subuh, adzan gitu enggak, masih tidur aja terus? Hah? Bahkan disebutkan satu teman cerita, ada mau ngelamar satu orang anak perempuan. Dia sudah S1, S2, sudah MA, sudah apa, Masya Allah ya. Gelar akademisnya luar biasa. Dia mau ngelamar orang, dia udah sukses, udah. Nanya bapaknya, ini bapak ahli masjid gitu ya. Dia tanya sama si calon ini, "Nak, gak usah banyak macam-macam syarat, kau mau ngelamar anakku. Cuman aku tanya pertanyaan satu saja. Kalau kau bisa jawab, insya Allah aku terima. Gak pakai macam-macam syarat, udah langsung kawin deh." Senang kali dia pikir aku bisa jawab gitu ya. Aku orang akademisi, aku orang lulusan S2, S3. Udah, kerjaanku beres, aku direktur utama segala macam ya. Habis ditanya sama bapaknya, "Nah, tadi subuh adzan persisnya jam berapa?" Satu pertanyaan nih kayaknya. Tadi subuh itu adzan itu persisnya jam berapa? Bingung dia jawabnya. Jawab apa ini gitu ya? Kira-kira gitu. Nggak pakai kira-kira pastinya. Nah kalau lah kau sama subuh gak beres nak, gimana nanti kau ngurus anakku? Padahal sekarang mau kawin pertama yang ditanyakan, berapa gajinya? Kerja di mana? Ya Allah. Berubah sudah ya. Zaman sekarang sudah banyak berubah dari apa yang telah digariskan dari orang-orang tua terdahulu dan guru-guru kita yang terdahulu. Supaya kita kembali bahwa keberkahan gak ada lagi kecuali mengikuti kepada apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Mereka orang-orang yang berkah. Dan inilah keberkahan yang kurang pada zaman kita sekarang. Maaf, mungkin boleh dikata mayoritas di antara kita, duit kita lebih banyak daripada bapak kita atau kakek kita. Mayoritas. Tapi rasa keberkahan ya ikhwan beda. Sekarang duitnya banyak, uang di bank banyak, punya anak 2 udah bingung. Ya kan? Punya anak 2 udah bingung. Ada tamu cuma 10 orang aja bingung. Tapi kalau orang-orang dulu, meskipun nggak punya apa-apa, tapi lapang hatinya, berkah. Maka disinilah untuk kita mentelaah kembali, ma'asyal hadirin, apa akhlak-akhlak yang hilang dari orang-orang tua kita, apa akhlak-akhlak kita yang hilang dari guru-guru kita dan orang-orang shalihin dahulu. Kenapa tidak nampak orang-orang sekarang semisal para ulama-ulama dulu? Mohon maaf, kalau urusan ilmu, mayoritas ilmu orang sekarang juga bisa lebih besar, lebih banyak. Bahkan malah sekarang banyak pula masih muda-muda udah mengkritik Imam Syafi'i. Ya, masih baru ngerti 1 hadis, 2 hadis sudah Imam Syafi'i salah, Imam Malik salah, Imam Ghazali salah. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ngaca siapa dirinya gitu ya. Gampang mengkritik, khususnya para ulama sholihin, padahal mereka adalah rantaian-rantaian yang mengantarkan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu kita sampaikan kepada sosok manusia ini penting ya ikhwan. Orang sekarang seakan-akan menganggap keberkahan, kemuliaan bukan terletak pada manusia tapi amal soleh. Saya tidak merendahkan amal soleh. Saya tidak merendahkan amal soleh. Tapi amal soleh kalau dibanding sama manusia lebih mulia manusia. Secara hukum fikih saja, kalau ada satu orang mau mati tenggelam, kita puasa, kita wajib batalkan puasa kita demi untuk menolong ini orang. Jangan puasa, tolong ini orang. Berarti menunjukkan bahwa kehormatan manusia
lebih mulia daripada kehormatan amal soleh itu sendiri. Tidak merendahkan amal soleh. Para sahabat punya amal soleh kurang apa? Tidak terbayang amal soleh. Kita kumpulkan sholat kita sampai kita mati, rasanya nggak sebanding dengan satu harinya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak sebanding dengan satu harinya Ali bin Abi Thalib. Tidak sebanding dengan satu harinya Utsman bin Affan. Tidak sebanding dengan satu harinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Malu kita mau bandingkan amal kita dengan mereka. Tapi para sahabat ketika membahas tentang hari kiamat, harapan utamanya mereka adalah bukan amal soleh tapi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengharapkan, kemarin kita bahas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani, Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah, "Di mana Rasulullah aku bisa jumpa sama engkau di hari kiamat? Di mana aku bisa jumpa?" Rasulullah bilang, "Di mizan, di timbangan amal." Masih tanya lagi, "Kalau tidak jumpa ya Rasulullah?" "Di Sirat, jembatan di atas neraka jahanam." "Kalau tidak jumpa di sini?" Tanya terus Sayyidina Anas. Karena takut dia kalau nanti tidak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui ya ikhwan, semua bentuk kehormatan satu tempat itu adalah diawali dari sosok manusianya. Safa Marwah tidak jadi mulia kecuali setelah Sayyidah Hajar mondar-mandir dari Safa dan Marwah itu. Setelah ibundanya Sayyidina Ismail mondar-mandir dari Safa Marwah, kemudian Safa Marwah dijadikan oleh Allah syiar. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Makam Ibrahim itu tidak jadi mulia, kecuali setelah dipijak sama kakinya Nabi Ibrahim. Supaya Anda tahu semua kemuliaan tempat pada dasarnya adalah karena dasar sosok siapa yang menempati itu semuanya. Sekarang muncul orang pemahaman langsung sama Allah, langsung tauhid, tidak usah pakai guru, tidak usah pakai syekh, tidak usah pakai orang tua. Ya Allah, tunggu dulu. Anda mau cari ridhonya Allah tanpa ridho orang tua? Hah? Diketawain sama malaikat, mimpi lo dapat ridhonya Allah sebelum dapat ridho orang tua. Dulu kan ridho orang tua, baru bicara ridhonya Allah. Kalau kita sudah taat sama orang tua, birrul walidain, baru kita bicara mudah-mudahan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sama orang tua masih kurang ajar, naudzubillah, baru ngasih beras 10 kilo aja sama orang tua udah mentang-mentang. Naudzubillah, yang masih punya orang tua untunglah. Yang tidak punya orang tua banyak-banyaklah mendoakan orang tua yang dikubur, karena mereka pun juga mengharapkan dari amal soleh yang kita lakukan. Masyaallah hadirin ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jadikan sebagai bentuk pemahaman bahwa tidak ada kemuliaan ya di jagat raya ini kecuali diawali dengan sosok manusianya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dan sekarang sebentar lagi kita akan kita sudah masuk bulan Rajab, dan insya Allah 2 Senin ke depan, Senin besok, Senin lagi, insya Allah kita bikin peringatan Isra Mi'raj persis malam 27 Rajab. Kita bikin peringatan insya Allah di pesantren Al Bushra, insya Allah ya. Kita sedikit bahas Isra Mi'raj Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah waktu Isra Mi'raj malaikat Jibril pakai nyuruh Rasulullah turun di sini sholat Rasulullah 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat. Gak banyak tanya Rasulullah karena disuruh ibadah. Kalau disuruh ibadah gak boleh banyak tanya. Orang sekarang kan enggak ya. Disuruh gini katanya mana dalilnya. Enggak percaya sama ulamanya. Didikan siapa ini? Kita teringat dulu didikan orang tua kita. Kita diajarin amal terlebih dahulu sebelum ilmu. Kita diajarin amal terlebih dahulu sama orang tua kita. Kita diajarin gimana tata cara wudhu, gimana kita sholat, gimana kita berdoa, gimana kita berakhlak, tanpa kita terlebih dahulu mana dalilnya, Mbak? Gak ada, kita tanya mana dalilnya. Baru dengan terus belajar, akhirnya tahu mana dalilnya. Demikianlah orang-orang tua dulu ngajarin pertama kali amal, bukan ilmu. Orang sekarang enggak, sedikit-sedikit mana dalilnya, enggak percaya sama ulamanya. Gitu ya, suudzon sama gurunya. Maka di sini Rasulullah disuruh sholat, nggak pakai banyak tanya Rasulullah. Sholat. Habis sholat, malaikat Jibril yang tanya, tahu Rasulullah di mana anda sholat Rasulullah? Nggak tahu malaikat.
Maka Jibril bilang, Anda sholat di Bethlehem, di tempat lahirnya Nabi Isa. Sampai sholat loh ya. Sholat ini ibadah khusus sama Allah. Simbol vertikal, ibadah vertikal, hubungan langsung hablum minallah. Simbol utama ibadah hablum minallah adalah sholat. Mana orang-orang yang teriak-teriak syirik, bid'ah, kafir, menghormati manusia tadi. Sholat nih Rasulullah. Pakai Rasulullah juga ke kuburan pula. Ke kuburannya Nabi Musa. Disebut dalam hadis Sahih Bukhari, marartu lailata usriya bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri indal katibil ahmar law kuntu hunak la araitukum iya. Dalam hadis Sahih Bukhari. Yang artinya, aku lewatin di malam aku Isra Mi'raj di kuburannya Nabi Musa di tanah merah, dekat Baitul Maqdis, dekat perbatasan Palestina, di tanah merah. Indal katibil ahmar wa huwa yusalli, dia lagi sholat di kuburannya. Nabi Musa lagi sholat. Lau kuntu hunak la araitukum iya. Kalau aku di sana aku tunjukkan kuburannya sama kalian. Untuk apa Rasulullah menunjukkan kuburan? Untuk dibongkar? Untuk diratakan dengan tanah? Enggak. Untuk supaya kita hormati. Untuk supaya kita muliakan sebagai kuburannya para ambi. Ngapain Rasulullah Isra Mi'raj katanya diundang langsung sama Allah Subhanahu wa taala? Pakai ke kuburannya Nabi Musa, pakai ke Bethlehem, pakai pula ke kuburan bukan Nabi. Siapa itu si Masitoh yang tukang sisir putrinya Fir'aun? Bukan nabinya Masitoh ini, tapi orang mulia di sisi Allah. Kenapa Nabi Muhammad pakai ke situ, ke situ, ke sini, ke sini, keliling-keliling dulu tamasya dulu? Bukan tidak penting langsung sama Allah ya Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, apakah nanti-nanti aja setelah menghadap pada Allah baru pulangnya nanti ziarah-ziarah? Tapi aturan malaikat Jibril semisal itu. Sampai ke langit satu ketemu Nabi ini, ketemu Nabi ini, ketemu Nabi ini, masih jumpa Rasulullah, salaman, masih tanya-tanya. Iya. Hah? Ketemu di langit pertama Nabi Adam, ketemu di langit kedua Nabi Isa, ketemu di langit ketiga Nabi Idris, ketemu di langit sampai ketemu di langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Salaman, jumpa, ngobrol. Kenapa? Karena Rasulullah tahu cara tercepat untuk mencapai ridho Allah adalah melewati orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara tercepat untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan cara kita mendekatkan diri dan mengikuti cara orang-orang yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua ibadah kita ini ittiba. Semua ibadah kita itu ngikutin Nabi. Anda sholat mau cara Anda sendiri gak diterima sama Allah. Harus ngikutin caranya Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Anda mau haji, ikutin gimana Rasulullah haji, tata cara haji Rasulullah diikutin. Anda ibadah jangan bikin-bikin sendiri, ngikutin gimana Rasulullah, gimana sahabat, gimana dulu dalam ibadahnya, gimana doa-doa mereka gitu. Oleh sebab itu kita sebetulnya sih sedih. Banyak kadang-kadang orang ini berdoa bikin-bikin sendiri. Kayak kurang doa dalam Al-Quran atau yang diajarin oleh Rasulullah. Kadang-kadang pula doanya aneh-aneh. Kalau mamanya kita yang ngerti bahasa Arab gitu ya. Pernah suatu ketika Rasulullah juga gitu. Rasulullah dengar satu orang doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma sabbirni indal bala. Ya Allah sabarkan aku ketika ada musibah. Kan bagus sebetulnya doa ini ya. Bagus, zahirnya bagus. Tapi fahamnya Nabi yang paling ngerti bahasa Arab. Nabi menyatakan, laqad sa'altal bala qabla sabr. Itu berarti doa kamu minta bala duluan baru minta sabar. Jangan minta seperti itu. Diajarin oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa aisyas su'ada, terus wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal Nabi. Diajarin Allahumma inni as'aluka sabra indal qada. Ya Allah aku minta sabar ketika ada qada takdir Allah. Gak boleh. Ini nunjukkan gimana dalam berbahasa itu mohon sama Allah perlu kehati-hatian. Maka yang paling afdal doa Al-Quran, doa yang diajarkan Nabi. Kalau ndak dua ini, doa pakai bahasa Indonesia saja, jangan pura-pura bahasa Arab tapi salah semuanya. Ya, kadang pakai bahasa Arab, pura-pura bahasa Arab kayak fase kayak apa, salah semuanya. Bagus sudah dari Al-Quran, dari yang diajarkan Rasulullah.
Nggak bisa kayak gitu, udah pakai bahasa Indonesia saja. Nggak pakai bahasa Indonesia, dalam hati aja Allah udah tahunya. Karena tujuan utama kita ibadah kepada Allah adalah menampakkan hajat dan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengingatkan Allah, karena Allah udah tahu hajat kita. Oleh sebab itu orang yang ibadah serius, tidak ada bedanya dia antara kaya dengan miskin, tidak ada bedanya antara lapang dengan sempit, tidak ada bedanya antara sehat dengan sakit, tidak ada bedanya, semuanya sama. Nah, katanya Habib Abdullah dengan hadat qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari fa li hadha sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna fakri wattirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Mudah-mudahan majelis ini selalu dibarengi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua majelis ini dan juga majelis-majelis yang lain mudah-mudahan menjadi laporan terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi salah satu tanda Allah berkehendak baik untuk kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak dibelokkan hati kita dari hal yang diridhoi ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cukup sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan, bermanfaat juga untuk yang mendengarkan, dan juga majelis insyaallah dalam hadis juga disebutkan Allah nurunkan rahmat di majelis-majelis misal ini. Mudah-mudahan bukan untuk kita saja itu rahmat, kita harapkan untuk keluarga kita yang di rumah, untuk jiran tetangga kita, orang-orang yang kita kenal. Mudah-mudahan Allah memperluas area hidayah dan taufiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf. Cukup sekian dari Al-Fakir, dan kita minta juga sambutan dari alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Nirboyo, beliau dari Ngawi, Jawa Timur. Beliau baru bertugas di sini, dilantik jadi pimpinan, bukan pimpinan ya Pak ya, komandan Brimob di sini. Kita harapkan insya Allah bisa saling bantu membantu di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita insya Allah beliau sudah kenal kali, kalau Maulid sudah kenal kali, sudah lebih kenal daripada kita sudah. Bahkan waktu beliau informasinya, beliau waktu tugas di Banjarmasin, beliau yang ngawal Habib Umar bin Hafid di Banjarmasin sudah sering kali. Bahkan beliau nanya kapan saya ngawal Habib Umar di Medan gitu ya. Kita bilang Pak, kalau di Medan tidak perlu dikawal Habib Umar sudah ya. Kalau di Banjarmasin, di Jakarta betul Habib Umar dikawal, tapi kalau di Medan sini kita sendiri udah cukup ya gitu ya. Cukup sekian dari Al-Fakir. Kita harapkan beliau insya Allah bisa kita sampaikan tadi. Tujuan utama hanya sekedar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya harapan insya Allah bertemannya karena Allah Subhanahu wa taala, bersahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk ridhonya Allah dan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari Al-Fakir. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum.